Dalam kembalinya Raden Kian Santang episode 450. Sekian pertama memperlihatkan pertarungan Raden Kian Santang melawan Dewi Medusa dan Hariwangsa. Raden Kian Santang mengeluarkan pedang Julfikarnya. Lalu Hariwangsa pun menggabungkan naga Parsa dan Nusawiru, tetapi Raden Kian Santang berhasil memojokkan Hariwangsa dan Dewi Medusa. Lalu Hariwangsa dan Dewi Medusa pun bergegas melarikan diri dari Raden Kian Santang. Lalu Raden Kian Santang pun mengejar mereka. Lalu Seken berpindah ke kerajaan Puspanegara. Terlihat di sana Nyi Mas Ratih sudah sampai di Puspanegara. Lalu tiba-tiba ada prajurit Puspanegara yang melapor bahwasanya Bimasura dan pasukan dari kerajaan Alasgiri sudah berada di alun-alun Puspanegara dan menyerang kerajaan Puspanegara. Lalu Nyi Mas Ratih dan ibundanya pun pergi ke alun-alun untuk menghadang pasukan Bimasura. Pertarungan pun terjadi dan terlihat Bimasura berhasil mengalahkan Nyi Mas Ratih dan ibundanya Ratu Puspanegara. Lalu Senopati Puspanegara pun mengorbankan dirinya agar Nyi Mas Ratih dan Ratu Puspanegara bisa melarikan diri. Lalu Nyi Mas Ratih dan Ratu Puspanegara pun berniat melarikan diri ke istana Pajajaran. Sementara itu terlihat utusan dari Puspanegara sudah sampai di istana Pajajaran dan memberitahu kepada Gusti Prabu Siliwangi bahwasanya kerajaan Alasgiri sudah menyerang kerajaan Puspanegara. Lalu Prabu Siliwangi pun mengutus Senopati Anggapati dan prajurit lainnya untuk ke Puspanegara dan merebut kembali Puspanegara dari kerajaan Alasgiri. Seken lain memperlihatkan Langgirs yang sudah berada di wilayah Pajajaran. Langgirs pun tidak sengaja menemukan Prabu Jayaraksa yang sudah sangat lemah. Lalu Langgirs pun memberikan pertolongan pertama kepada Prabu Jayaraksa. Sementara itu di seken lain memperlihatkan Ki Aman dan Ki Amin sudah tiba di Pajajaran membawa Ratu Kedasih yang sudah terluka parah. Lalu Parsini pun atas perintah Prabu Siliwangi bergegas mengobati Ratu Kedasih. Sementara itu di seken lain memperlihatkan Ratu Basinga yang sedang bertarung dengan Telik Sandi dari kerajaan Alasgiri. Terlihat Ratu Basinga pun berhasil membunuh Telik Sandi dari Alasgiri tersebut. Lalu tiba-tiba Raden Kian Santang yang sedang mencari Dewi Medusa dan Pati Hariwangsa bergegas hendak menolong Telik Sandi dari Alasgiri tersebut. Raden Kian Santang pun bertarung melawan Ratu Basinga. Lalu Ratu Basinga pun pergi melarikan diri. Lalu tiba-tiba Citraloka datang dan salah sangka kepada Raden Kian Santang. Citraloka pun menyerang Raden Kian Santang, lalu mereka pun bertarung. Raden Kian Santang pun berhasil menotok Citraloka dan berniat menggunakan mata Rangga Soka untuk menjelaskan semuanya kepada Citraloka. Tetapi tiba-tiba Hariwangsa dan Dewi Medusa menyerang Raden Kian Santang dari belakang. Raden Kian Santang pun berhasil dikalahkan oleh Dewi Medusa, Pati Hariwangsa dan Citraloka. Lalu Raden Kian Santang pun bergegas dibawa ke kerajaan Alasgiri. Sementara itu di seken lainnya memperlihatkan Nyi Mas Ratih dan ibundanya yang sedang dalam perjalanan menuju Pajajaran. Tiba-tiba Bimasura dan prajuritnya berhasil mengejar mereka.
Lalu pertarungan kembali terjadi. Nyimas Ratih dan ibundanya terlihat terpojok. Lalu tiba-tiba Raden Walang Sungsang dan Nyimas Rara Santang datang menolong. Pergi kabur membawa Nyimas Ratih dan ibundanya melarikan diri. Lalu Seken memperlihatkan Raden Kian Santang yang sudah berada di kerajaan Alasgiri. Prabu Nata Ageng Prawira pun menyuruh agar Raden Kian Santang dipenjara di Alasgiri. Lalu Hariwangsa pun membawa Raden Kian Santang ke penjara dan mengikat tangan Raden Kian Santang dengan tenaga dalamnya. Sementara itu Seken lain memperlihatkan Ratna Intan yang menyusup ke kamar Gusti Ratu Subanglarang dan mengambil suatu barang dari kamar Ratu Subanglarang. Tiba-tiba Parsini memergoki Ratna Intan. Lalu Parsini dan Ratna Intan pun bertarung. Parsini berhasil memojokkan Ratna Intan dengan menggunakan panah sengkalinya. Lalu tiba-tiba Raden Surawisesa datang dan berpura-pura membantu Parsini dan bertarung melawan Ratna Intan. Padahal sebenarnya Raden Surawisesa ingin menyelamatkan Ratna Intan. Seken terakhir memperlihatkan di kerajaan Alasgiri, prajurit melapor kepada Raja Nata Ageng Prawira bahwasanya prajurit dari Pajajaran sedang bergegas untuk ke Puspanegara. Lalu Prabu Nata Ageng Prawira pun menyuruh Bakti Parma dan prajurit lainnya untuk menghadang prajurit dari Pajajaran tersebut. Dan terlihat Nyimas Citraloka pun meminta izin kepada ayahandanya untuk ikut menghadang prajurit dari Pajajaran, dan ayahandanya pun mengizinkan Citraloka untuk ikut berperang. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raden Kian Santang akan bisa melarikan diri dari penjara di kerajaan Alasgiri? Kita saksikan besok.